Ya, kali ini saya bersama teman saya yang menceritakan di polling kita kemarin, Septian. Yuk. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk-sibuk apa? Sibuk gini-gini aja. Gini aja. Nganggur enggak? Kerja dong, dikerjain. Ya, dari cerita di polling kemarin itu gimana ceritanya? Ceritakan ke saudara kita. Oke. Jadi itu ceritanya sebenarnya pengalaman pertama sih. Iya kan, benar. Pengalaman pertama ada kejadian seperti itu. Waktu itu aku kerja dulu kerja sekitar tahun 2014 akhir lah kalau nggak salah, penempatan di salah satu kota di Tuban. Nah di Tuban itu nggak nyangka sih sebenarnya, karena kan Tuban terkenalnya kan kota sunnah, religius, ya kan gitu kan. Terus waktu pertama kali ke sana itu first impressionnya ternyata nggak terlalu kota banget ya, mohon maaf ya. Iya, itu Karena iya masih banyak lahan kosong kan, kemarin juga ada cerita yang dijual. Iya. Dijual banyak lahan kosong kan di sini. Nah, kebetulan tempatnya juga dekat sama itu tempat Sunan Ampelnya. Sunan Bonang, sorry. Situ. Aku kerja di salah satu bengkel ternama, salah satu merek ternama lah. Nah, aku di situ kan ngekos, anak baru, nggak tahu apa-apa kan. Di mes apa di ngekos. Waktu itu ngekos, tapi ini kejadiannya nggak di kos. Nah, karena udah kenal, sering main itu di tempat senior. Main dalam hal diajak Itu apa namanya kalau pulang kerja kan di kos itu cuma nongkrong, bener sekali, nongkrong, cangkruk, main PS. Okay. Itu hiburan kan anak rantau, karena kita baru, kita main. Aku seringnya itu aku sama temanku namanya Nanda, dia anak Malang, sama tempat-tempatan di situ. Cowok, iya. Nanda Malang, sorry. Anak Malang kan, kita hobi main PS, sama-sama hobi main PS. Kita sering main ke salah satu senior, itu ada PS-nya soalnya, makanya sering ke situ numpang. Karena kita dulu nggak ada kendaraan, kita jalan kaki, karena dia lumayan deket, jalan kaki itu seringnya. Tiap kali berangkat itu pasti malam, jam 8 karena kan pulang kerja kan maghrib, terus ya harus makan dulu dan sebagainya, terus berangkatlah malam itu. Udah hampir tiap hari nginep di situ juga, main di kontrakan kalau seniorku ini kontrakan, main kan sering main PS itu. Untuk yang ceritanya itu hari keberapa ya, pokoknya hampir 1 bulan 2 bulan normal. Oh ya, nggak berpikiran aneh-aneh. Nggak ada pikiran aneh-aneh ya, walaupun sebenarnya kalau waktu itu sadar suasananya itu lumayan serem, karena rumah ini, posisi rumahnya depan kanan kiri ini masih ini lahan kosong, terus banyak pohon bambu. Oke. Pohon bambu tinggi lah, nah, itu sebenarnya cukup serem. Di pojok berarti rumahnya posisi? Nggak pojok, kayak apa ya, di tengah malah. Oke. Berarti Tengah antara kanan sawah-sawah. Nggak sawah, kayak kebun semacam kebun lah. Dan itu waktu itu jarang lampu tempatnya, itu minim, ada lampu tapi jaraknya jauh-jauh Karena desa. Karena desa di sana jam 9 itu sepi udah, lampu merah wis mati. Di Surabaya kan jam 12 lampu merah kuning, itu kan jam 9 wis mati. Berarti sepi. Riwa-riwi ya, itu kan main nih, kita seringnya main bola biasa. Waktu itu kan usumi PS loro, PS telu, PS papat, main bola. Yo, karena aku kan berdua nih temanku, seniorku di kontrakan itu ada 3 orang, kan mereka urunan kontrak di situ. Lama lah cerita nih. Awalnya mereka nggak bilang tempat itu ternyata ada. Santai aja lah. Suatu ketika main, kita kalau main mesti sampai pagi. Iya lah, pasti. Terus pasti itu kebetulan wis foto tepat kabeh. Pegel kabeh lah. Pegel kabeh.
Senior-seniorku wis turu nang kamare dhewe-dhewe. Aku ambek koncoku sik main. Soale padha-padha senengi, padha kuate, padha bine lah revan-revanan. Main waktu itu jam piro? Jam 2. Jam 2 dini hari pagi. Suruh main. Terus tak jelasno sih, cek gak bingung. Posisi rumah niku masuk Kang. gak masuk Kang. Iki rumah. Iki pintu depan. Terus iki ono gang masuk, ono pintu samping lewat mburi. Oh kayak lompongan. Nah, kan iku posisi jalan lewat kecil lah orang. Ruang tamu niki jarang digawe, dadi adene mlebu lewat lompongan, langsung mburi ruang Pintu tengah, belakang. pintu belakang. Iki bangun main PS iki ruang tamu, iki main PS. Mburi iki kamar mandi dapur. Nah, kita masuk lewat mburi, jarang lewat ngarep, jarang dilewati memang. Nah, itu posisi ini aku kan di ruang tengah. Ruang tengah madep rene. Di kamar mandi, PS nang kene main. Ini. Nah. Main kan sama terus anak-anak main, moro-moro ngerti iku cebok. Ya, kayung. Kayung ini mencolot metu keluar kamar mandi. Betul nih, Iya. Muncul mana? Iya kan sing nyalo. Blung, kotak. Tak delok. Cebok. Aku ndelok-delok nang kancaku ini. Wah, seru ya mainnya ya. Waduh. Langsung mengalihkan perhatian cek gak. Kang ngono lho. Jadi pas mari kok ngono main iku ambek ngomong terus aku. Wah, biasa ngono. Kok aneh ngene main sama yo. Sakul-kul ngene semua suara pokoknya suara digawe ngomong ae. Ben lali. Mari main lali kan pisan keselimur. Iya, lali suwe kan Keselimur kan karena wis keselimur. Mari ngono. Kak suwi kok suara Gus. Suara ini go gede. Suara gede anak main ini yo. Assalamualaikum. Wow, PS Gustiku langsung tak uncalno, Gus. Itu cowok. Abot. Cowok Suara cowok. Suaranya berat. Terus Assalamualaikum ngono. Aku ambek konco aku ambek temanku ki mau nandang PS tak uncalno, tak lempar stiku. Tutupan ngene, Gus. karena sing lari berarti. Nutup tapi gak merem, gak tidur. Ya pokoknya eling nutup mata. Gak tidur. Nah, mari iku sampai pagi. Jadi bener-bener gak gerak. Tetep nutup ngene, gak tenang. Kata opo gak tenang. Sampai yakin bener-bener wis pagi sampai ono suarane ayam ngono baru telek. Iku posisi pas nutup mata iku mang kan mana? Gak ono tapi gak wani iku, gak wani gerak, gak wani ngomong sama koncoku. Wis langsung posisi turun. Nah, mari ngono. Pas wis pagi jetolan di seniorku sing duwe omah. Ternyata nang daerah kono itu memang sering kejadian muncul terutama di rumah itu tadi ya macam-macam Gus. Selain kok mana jadi setelah diomongi iku mau ternyata ono riwayat ngono kan. Ya wis lah kan karena iku pengalaman pertamaku ya jadi lumayan kaget. Jadi kan pendatang gak pernah ono kok ngono-ngono. Terus ono ngono iku mau rada bingung sajane, butuh temenan agak. Nah, ternyata setelah diceritani ku mau kaya diajak room tour, didudui keliling rumah kan rumahnya itu ya lumayan gede, lantai apa gedung panjang terus ono lantai tuane. Oke. Ternyata seniorku iki lumayan enggak kerawat kontrakan. Ruang tamu ini kan nggak pernah dipakai, itu kotor. Terus debune itu kandel lah, ambil sing atas itu bisa. Terus tadi ada sarang laba-laba. Ambil lantai atas itu jarang digunakan aktivitas. Cuma dipakai ganti baju ngono-ngono tok. Tempat kayak itu jemuran gitu. Kok ngono terus mari ngono di dapur
kan kamar mandi. Dapur ternyata di belakang tempat masak, di belakang kompor kan ada semacam lombongan. Tuh berarti beda lombongannya antara lombongan sebelah kanan rumah emang Bukan lombongan ngono. Kan kamar mandi. Heeh. Kamar mandi kan ada ini. Iki tempat masak iku nang kene. Nah nang kene iki ono sepetak ini. Oh, oke. Nek Kosong. dinaiki ngono. Ternyata ono kuburan anjir nang jero omah. Ih, Kuburan. kuburan itu Gak ngerti. Jadi sejak awal kontrak itu soal kuburan itu mau. enggak Cari kalau nih orang mungkin riwayat dari kuburan itu dari pemilik rumah itu nggak ada cerita lain dari kuburan. gak ada, cuman seniorku ki wis paham kan murah dong Karena murah. karena murah aku mau dan cuek kan area cuek ternyata Lengap itulah skeptis tentang halal. skeptis aja area dapet lah istilahnya. Nah ternyata ukuran aku mau terus aku mikir kan oh ya wajar kayak main di dalam rumah nggak kalau kuburan nggak kena mujizat ya. Nah terus setelah itu ya wes kayak normal maneh tetap sering main Berapa hari itu? Jarak berapa hari? tiap hari hampir tiap hari saya tetap main. Tetap tak nggak ada. Cuman lagi. setelah kejadian itu jam 12 itu kita berhenti main sengaja khawatir karena menghormati juga. Oke. Nah tapi ada lagi kan aku biasanya tiap 2 minggu sekali pulang ke Surabaya kan. Okay. Terus kan ada jeda 1 minggu nggak pulang. Nah kalau kebetulan seniorku nggak pulang Nggak ikut pulang. tetap main, tapi mulainya pagi. Jadi kita bangun tidur sarapan ya tetap sama temanku ini nanti. Sekos lagi. Sekos sama Nanda, habis itu kita kesana lagi. Ceritanya pagi jam berapa ya? Hari Minggu kok. Jam 8 kayak masih pagi kok. Okay. Masih pagi, situlah kontrakannya wis kayak rumah sendiri. Jadi keluar masuk itu udah dikasih kunci gerbang tok tapi untuk pintu masuk rumah enggak. Nah waktu itu pas ke situ motornya kan ada. Motor seniorku ada. Okay. Di rumah berarti kita masuk, kita totok. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban pertamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak wong sih. Tapi kok gak metu-metu, gak keluar sampai 1 jaman lah. 1 jam. 1 jaman kok gak keluar. Tapi kita maklum soalnya biasanya seniorku itu tetap gitu kayak masih main. Nunda. Suka nunda. Si. Kita jadi amit sama Nanda ini normal, jadi tunggu di luar. Terus gak lama datang nih seniorku dari luar. Sret Gerbang. Ternyata goncengan. Aku ngene. Kon disampean Mas, dari mana? Golek sarapan. Cari sarapan mereka ternyata. Loh, ya terus sini jadi sopo? Gak ono, kan tak kunci. Loh tapi nyaut kok, ngono sing nyaut. Waalaikumsalam, gak ono. Wis mikir waktu. Kok aneh, apalagi nih. Terus aja. Nah, situ kan dibuka lah rumah kontrakan tadi. Cari penasaran kan siapa yang jawab, tapi suaranya mirip. Aku yakin mirip karena dari apa lantai atas dari ruang tengah ruang PS itu. Dari ruang PS itu. Sekarang kan wis hafal, yakin. Namanya pokoknya Mbak Mas iku lah. Ono Mas sampai sing nyauti kok. Lah aku teko jopo dari luar ngotot lah. Dibuka, setelah dibuka sampai tadi mana kita? Berantakan ya? Rumah berantakan. Iku emang berantakan sejak malam apa? Nah itu begitu rumah kontrakan dibuka berantakannya itu 1 rumah.
sama lantai atas. Satu rumah. Jadi kan awalnya kita ngecek nih, masuk rumah kok berantakan, kayak di ruang tengah itu kan ada kayak bantal-bantal buat rebahan lah. Itu morat-marit, berantakan lah pokoknya. Terus nyoba ke ruang depan, sama di situ ada perkakasnya motor-motor, berantakan. Obeng, kunci-kunci berantakan. Terus masuk ke salah satu kamar senior, malah lebih parah. Tahu poltergeist? Kayak benda terbang lah itu. Begitu pintu kamar dibuka itu figura-figura itu terbang terus pas kita buka jatuh, pecah di depan mata. Iku enggak maksudnya terbang gara-gara ada. Wah, gak paham lagi. Pokoknya posisi kita waktu buka kamar kayak anten, figura, spray itu posisi gini, terus pas kita beliung. Pas kita buka jatuh, piar, pecah kabeh. Pecah semua. Tapi suara kayak muter-muter tadi loh. Enggak, jadi kayak cepat dari atas dari luar. Enggak ada suaranya. Jadi awalnya kita ngecek dari luar, terus kan karena berantakan semua penasaran, kita coba cek kamar. Begitu buka kamar kayak cepet. Jadi pas kita buka kita lihat ini terbang. Pas kita buka langsung pas kita buka kita lihat jatuh, piar, pecah. Jadi jatuhnya itu di depan mata, piar, langsung. Wah, agak lumayan. Ya itu sing paling parah sih menurutku. Jadi setelah kejadian itu pindah. Enggak pindah, kayak kita syukuran. Syukuran. Aku ngajak syukuran, ngancaan. Biar apa ya? Nggak tahu, katanya mereka itu udah lama, udah 3 tahunan lah di situ. Cuman kemarin ini paling parah. Tapi selama 3 tahun di situ seniormu tadi sering diganggu. Ya paling cuma suara-suara gitu. Suara kayak assalamualaikum terus dilempar barang-barang. Kalau dilempar. Cuman kalau yang kemarin kan parah, maksudnya benda kayak kaca gitu kan bahaya tuh. Kayak misalnya kayak gitu. Kan muter-muter sih yang di itu di kamar kan tuh bahaya. Nggak tahu sih maksudnya mereka nunjukin kayak gitu tuh apa, mungkin kita ada salahnya juga, sering main malam sampai malam lah istilahnya. Setelah itu kita syukuran. Setelah syukuran aku kurang paham lagi karena pindah tempat, jadi kayak gitu sih ceritanya. Pemilik kosnya itu apa ada kayak kata-kata terlarang atau kayak apa yang dilarang di situ nggak bilang gitu? Kalau itu aku nggak seberapa tahu sih, karena mereka katanya sih yang ngotrakin rumah itu posisinya nggak di situ. Oh, berarti kayak bangunan ya dibuat untuk kontrakan tidak kayak usaha gitu. Seniorku juga apa ya istilahnya, nyepelekan karena mereka udah lama atau tinggal di situ. Menyepelekan masalah hal-hal kecil gitu. Kan ya memang di dalam rumah itu ada kuburan. Kalau orang awam atau apa sudah nggak benar tuh harusnya. Kayak makanya nggak seharusnya. Kok aneh ada kuburan di dalam rumah. Tapi mereka kan orangnya butuh amat, terus kotor juga. Cuman mungkin kemarin itu puncaknya atau apa nggak tahu lagi. Pokoknya paling parah lah itu. Ya itu tadi cerita dari teman saya Hetian yang mungkin pengalaman pertama ya. Iya betul. Kemarin juga dari saya juga pengalaman pertama di video sebelumnya juga. Dari aku sih mungkin dari ceritanya Mas Septian juga dari saya juga itu hormatilah tempat yang nggak kita kenal lah, pendatang lah. Benar, jangan main PS malam-malam, nggak boleh. Nggak juga omongan juga dijaga ya, kan juga kan di situ juga ada tempat mungkin di sakral lah, ya, kan ada kuburan juga. Tahu waktu lah, etis lah. Ya mungkin itu dari saya. Nantikan video tentang konten malam Jumat lainnya, dan juga jangan lupa subscribe channel, share ke teman kalian, dan juga jangan lupa follow IG kita di gaasik.project. Saya boleh promo nggak? Oke, jangan lupa Septrizk SEPTRIZK. Follow guys. Jangan lupa follow ini juga, dan juga komen tentang hal-hal misteri kalian
di IG kita, di komen juga nggak apa, di DM juga langsung nggak apa, atau di DM ke masing-masing talent juga nggak apa. Yang ini tuh terima kasih, selamat malam.